Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman dalam gathering yang diselenggarakan di Hotel Ritz Yogyakarta Selasa 9 Juli 2024 berikan apresiasi award penghargaan atas sinergi kolaborasi penerimaan bersama pajak kepada wajib pajak yang telah turut membantu pencapaian target pajak Kabupaten Sleman, di mana tahun 2023 100% terpenuhi untuk wajib pajak Kabupaten Sleman. Hadir dalam kesempatan itu Kakanwil DJB Kap Daerah Istimewa Yogyakarta Erna Sulistiowati dan Bupati Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo. Predikat ZI BPBR. Tax gathering hari ini dilaksanakan oleh KPP Sleman. Tax gathering dibuat dalam rangka memberikan apresiasi kepada stakeholder dan wajib pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak KPP Pratama Sleman. Mengapa diberikan apresiasi? Karena penerimaan pajak tahun lalu 2023 itu tercapai dan NKO atau KPI indikator kinerjanya di semua lini juga tercapai, dan tentunya KPP Sleman tidak bisa bekerja sendirian, pasti ada stakeholder dan para wajib pajak. Nah, hari ini kami memberikan apresiasi atas pencapaian-pencapaian itu kepada para stakeholder dan wajib pajak. Oke, jadi stakeholder kami itu banyak Pak. Ya stakeholder, ya juga bagian dari wajib pajak. Jadi tadi sudah disampaikan ada 3 kategori yang dibuat. Pertama adalah terkait dengan kontribusi yang terbesar untuk badan atau perusahaan. Yang kedua, kontribusi yang terbesar untuk orang wajib pajak orang pribadi, dan kontribusi terbesar wajib pajak umum. Dan tentunya walaupun tanpa apresiasi dalam bentuk sertifikat, itu kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder kami maupun para wajib pajak kami, khususnya di wilayah KPP. Wujud dari komitmen kami untuk selalu meningkatkan pelayanan wajib pajak. Nah, kami memperkenalkan satu pelayanan yang kami namakan Sapa Sinta. Ya, jadi Sinta itu merupakan kesingkatan dari Sleman Intelligence Tax Assistant. Nah, jadi nanti wajib pajak kan dengan menggunakan hanya scan barcode yang sudah kami sediakan. Nah, itu teman-teman wajib pajak bisa melihat semua jenis layanan yang ada di KPP, gitu kan. Nah, di sana apa aja yang ada di sana? Semua jenis layanan, apa-apa persyaratannya, kemudian jangka waktu penyelesaian layanan, semua ada di sana. Sehingga wajib pajak bisa mengontrol kita. Oh, layanan saya ini sudah memenuhi syarat belum? Bahkan itu, saya mau kepingin ambil NBP, ya apa aja sana persyaratan NBP-nya ada di dalam itu. Nah, kemudian jangka waktunya penyelesaiannya berapa lama ada di situ. Nah, ini wujud dari transparansi kami terhadap para wajib pajak yang menggunakan layanan kami. Gitu kan. Nah, jadi kita selalu mengimprove terus, memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak, sehingga harapan kami wajib pajak itu untuk hal-hal semacam ini nggak perlu lagi datang ke KPP, ya kan, cukup dengan mengakses dari WA, ya kan, di nomor 0888 5542 542 itu mereka sudah bisa, gitu. Jadi mereka cukup nanti akan direspon, gitu, 24 jam. Nah, itu. Nah, ini semangatnya itu Pak, semangatnya kami selalu ingin, ya kan, meningkatkan mutu dan
kualitas layanan kami kepada para wajib pajak. Nah, jadi kita juga terbuka terhadap masukan-masukan dari wajib pajak, mana-mana sektor-sektor mana yang perlu harus kami sempurnakan, ya diinfokan ke kami. Ya, mungkin ada beberapa yang lewat yang belum kami perbaiki, ya, nanti bisa lewat masukan-masukan itu kita akan perbaiki lebih lanjut. Itu Pak, di suatu ketika pernah istri saya ini Pak, jadi ada kekurangan pajak ataupun kelebihan pajak, itu gimana itu? Jadi gini, kalau di pajak ini kan sistemnya pertama yaitu fair dan adil. Kenapa fair kan? Nah, fair itu ya apa adanya seindah seperti aslinya, ya kan itu. Nah, jadi kalau memang yang bersangkutan memang dari total penghasilannya belum memenuhi syarat gitu, untuk dikenakan pajak, ya memang tidak akan kena pajak, ya kan. Namun, ya kan, kalau wajib pajak itu dalam melakukan pembayaran pajaknya ternyata setelah dihitung, diperhitungkan kembali, ada kelebihan, ya nanti kita akan proses untuk pengembaliannya, gitu. Itu fairness di situ Pak. Nah, dan kita adil, gitu. Adil itu pengertiannya begini, tidak semua orang dipajaki Pak. Jadi hanya orang yang memenuhi persyaratan hasilnya sudah melebihi PTKP itu yang dipajakin. Demikian pula dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu dalam kondisi rugi, dia nggak perlu bayar pajak. Ya, kalau dia untung, baru dia bayar pajak. Gitu. Sebenarnya tidak ada perlu yang dirisaukan oleh masyarakat mengenai wajib perpajakan ini, sepanjang wajib pajak juga transparan, jujur dengan kita. Gitu. Kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin dan seadil mungkin. Berarti itu yang menilai kepailitan siapa? Misalnya perusahaan yang menilai kepailitan siapa? Oh, kalau kepailitan ada tempatnya yang lain. Maksud saya sejauh mana pajak ini mengetahui perusahaan itu sedang rugi atau bagaimana? Jadi gini, karena kita menganut sistem self assessment, ya kan, bahwa wajib pajak itu diberikan kepercayaan oleh negara untuk memperhitungkan, melapor dan menyetor sendiri. Ya, jadi berdasarkan laporan dari wajib pajak, saya wajib pajak melaporkan, waduh, usaha saya lagi rugi, ya kan, itu dilaporkan ke kita, ya kan, itu kan. Nah, gitu. Jadi kita berdasarkan laporan dari wajib pajak, apakah dia kondisinya rugi, kondisinya lagi untung, ya kan, apakah dia kelebihan menyetor, itu berdasarkan laporan wajib pajak dalam bentuk SPT tahunan atau SPT masa yang dilakukan tiap bulan. Gitu. Ya, terima kasih Mas. Sedikit lagi soal pemberian award tadi ini, itu kepada berapa stakeholder Pak yang menerima award tadi? Jadi totalnya ini tadi yang kita undang itu sekitar 75 wajib pajak dan semuanya kita berikan award. Memang yang naik ke atas itu tidak semua naik, ya kan. Nah, itu perwakilan dari masing-masing wajib pajak. Itu. Jadi ada tadi kita saksikan 5 wajib pajak mewakili wajib pajak badan usaha, ada yang mewakili orang pribadi, ada yang mewakili lembaga pemungut pajak. Gitu. Tapi totalnya adalah 75 untuk kawasan KPP Sleman aja. Cuman yang nanti naik ke atas tadi menerima piagam dan penghargaan secara langsung dari Bu Kakanwil didampingi saya itu 15. Jadi 555 mewakili masing-masing jenis wajib pajak. Pemberian award itu sudah berapa lama Pak? Atau tahun keberapa? Sebetulnya ini merupakan kegiatan kalender tahunan kita Pak. Di setiap tahun kita memberikan award kepada wajib pajak sebagai bentuk apresiasi kami kepada wajib pajak yang selama ini yang sudah memberikan kontribusinya kepada negara dan selama ini sudah bersinergi kepada kami, berkolaborasi kepada kami, sehingga penerimaan KPP Pratama Sleman ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kan?
Nah, jadi syukur alhamdulillah untuk 2 tahun belakangan ini target yang dibebankan kepada Kabupaten Sleman itu bisa kita lampaui. Jadi ini sekarang untuk kami memberikan apresiasi kepada wajib pajak. Gitu. Dan terakhir Pak, mungkin ada himbauan atau kepesan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Jadi harapan kami ya kan dengan adanya tax gathering ini akan justru mendekatkan kami dengan para wajib pajak sehingga gap komunikasi itu makin nggak ada lagi. Dengan adanya komunikasi yang baik kita dengan wajib pajak, ya, kita bisa satu frekuensi dengan wajib pajak, satu pemahaman dengan wajib pajak, ini akan memudahkan kita ke depannya untuk mencapai target-target yang dibangun kepada kami, khususnya dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. Karena tanpa peran serta ya, kontribusi nyata dari wajib pajak nggak ada artinya kami. Nah, jadi dengan kolaborasi sinergi tadi, nah, insya Allah ya kan semua yang ada beban yang ada itu bisa kita pikul bersama-sama dan bisa kita amankan semua target-target yang dibangun kepada kita. Terima kasih banyak. Terima kasih.